Prediksi gila. Media Korea sebut timnas Indonesia bakal melesat ke Piala Dunia 2026. Aksi luar biasa Shin Tae-yong yang bikin geger. Berikut ini ulasan lebih jelasnya. Keputusan mengejutkan, Tom Haye ungkap alasan memilih Almer City. Ini pilihan dari kepala dan hati. Belum puas jadi pahlawan, Maarten Paes bersumpah tampil lebih dahsyat saat lawan Bahrain dan Cina, misi kemenangan timnas Indonesia. Ramadan Sananta akhirnya pecah telur berkat pelatih Korea. Gol pertama di Liga 1 bawa Persis Solo menang telak. Begini aksi gilanya. Sandy Walsh buka suara, sosok Rizky Ridho, pemimpin muda yang tak tergoyahkan di timnas Indonesia, siap hadapi tantangan dunia. Begini katanya. Jordi amat bongkar rahasia, inilah kunci timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi dan Australia, poin penting untuk lolos ke Piala Dunia. Bukan November, tapi Oktober. Erick Thohir kejar naturalisasi kilat Mads Hilgers dan Liano Reijnders untuk perkuat timnas lawan Bahrain dan Cina. Terungkap, media Belanda terkesima melihat gelombang pemain negeri kincir angin mengalir ke timnas Indonesia. Lantas apa yang terjadi di balik keputusan mengejutkan ini? Berikut ini penjelasannya. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Prediksi gila. Media Korea sebut timnas Indonesia bakal melesat ke Piala Dunia 2026. Aksi luar biasa Shin Tae-yong yang bikin geger. Berikut ini ulasan lebih jelasnya. Dalam perkembangan yang luar biasa dan penuh kejutan, media Korea Selatan Dona secara mengejutkan memprediksi bahwa timnas Indonesia bakal menembus panggung bergengsi Piala Dunia 2026. Tak tanggung-tanggung, skuad Garuda yang digawangi oleh Shin Tae-yong ini dinilai sudah memancarkan cahaya kemenangan dari dua laga awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Inilah kisah dramatis yang tak boleh dilewatkan. Di bawah komando pelatih berkarisma tinggi Shin Tae-yong, timnas Indonesia meraih 2 poin berharga setelah menghadapi dua raksasa sepak bola dunia. Pertama, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan menciptakan sensasi tak terduga dengan menahan imbang Arab Saudi 1-1 di King Abdullah Sports City. Stadion megah yang kerap jadi kuburan bagi lawan-lawannya. Siapa sangka Garuda justru tampil tanpa takut dan memberikan perlawanan sengit. Namun itu belum cukup. Aksi heroik berlanjut saat mereka menjamu Australia di laga kedua. Dengan taktik cerdik dan semangat tak tertandingi, skuad Garuda berhasil memaksa Socheroos bermain imbang tanpa gol. 2 poin dari 2 laga ini menjadi modal emas bagi timnas Indonesia untuk terus melaju ke panggung dunia. Meski belum mencicipi kemenangan 2 poin ini, bukan sembarang poin ini adalah hasil dari pertempuran sengit melawan dua raksasa Asia. Dan jangan lupa timnas Indonesia adalah satu-satunya wakil Asia Tenggara di putaran ketiga kualifikasi, menunjukkan bahwa Garuda benar-benar siap terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Media Korea Selatan Donga bahkan tak segan-segan memuji penampilan Indonesia yang dipimpin oleh sang maestro Shin Tae-yong. Dipimpin Shin Tae-yong, Indonesia menunjukkan performa luar biasa di awal babak kualifikasi, tulis mereka. Dengan tekad baja dan taktik memukau, Indonesia berhasil membungkam kritik yang meragukan mereka. Shin Tae-yong sendiri sudah memompa semangat pasukannya sebelum laga melawan Australia. Pemain kami tidak akan menyerah dan akan memberikan yang terbaik, ujar sang pelatih dengan penuh keyakinan. Dan benar saja anak asuhnya membuktikan perkataan itu dengan pertarungan epik melawan Australia. Perjalanan skuad Garuda belum berakhir. Berbekal 2 poin penuh harapan, timnas Indonesia siap menghadapi tantangan berikutnya melawan Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober 2024. Apakah prediksi media Korea Selatan ini akan menjadi kenyataan? Semua mata kini tertuju pada timnas Indonesia yang sedang berada di ambang sejarah besar. Keputusan mengejutkan, Tom Haye ungkap alasan memilih Almer City. Ini pilihan dari kepala dan hati.
Gelandang andalan timnas Indonesia, Tom Haye, akhirnya membuat keputusan besar untuk kariernya di musim 2024-2025 dengan bergabung ke Almere City. Kabar ini resmi dikonfirmasi oleh klub melalui laman resmi mereka pada Jumat sore waktu Indonesia Barat, mengakhiri spekulasi panjang yang beredar di bursa transfer. Pemain berusia 29 tahun ini sempat menjadi incaran banyak klub setelah meninggalkan SC Heerenveen dengan status bebas transfer usai menuntaskan musim 2023-2024. Beberapa klub dari dalam dan luar negeri seperti Oxford United dan Dynamo Zagreb dikabarkan tertarik merekrut Haye. Namun keputusan final Tom Haye adalah bergabung dengan Almere City dan alasan dibalik pilihannya ini sangat menarik. Dalam pernyataannya, Tom Haye menjelaskan bahwa keputusannya didasari oleh kombinasi antara kepala dan hati. Ia merasa nyaman dengan suasana di Almere City, serta meyakini bahwa klub memiliki strategi yang jelas di dalam dan luar lapangan. Saya memilih Almere City dengan kepala dan hati saya, ujar Haye seperti dikutip dari bolasport.com. Pembicaraan yang intens dengan manajemen klub semakin memperkuat keyakinannya untuk memilih Almere City sebagai pelabuhan baru. Selain suasana klub yang membuatnya merasa cocok, Haye juga mengakui bahwa tawaran yang diajukan sesuai dengan situasi pribadinya. Sebagai pemain yang telah memiliki 5 caps bersama timnas Indonesia, Haye berambisi untuk membawa Almere City bertahan di Eredivisie, kasta tertinggi sepak bola Belanda. Saya akan melakukan semua yang saya bisa musim ini untuk mempertahankan Almere City di Eredivisie, tegas Haye, menegaskan komitmennya untuk berjuang keras di klub barunya. Tantangan besar sudah menanti Almere City di lanjutan Eredivisie akhir pekan ini. Tim yang pernah diperkuat oleh Stefano Lillipali tersebut akan bertemu Heracles Almelo pada Minggu. Laga yang sangat penting mengingat posisi Almere City saat ini terperosok di peringkat ke-17 klasemen sementara, atau 2 terbawah di Eredivisie. Dengan ambisi besar dan tekad yang kuat, apakah Tom Haye mampu membawa Almere City keluar dari zona degradasi dan mempertahankan tempat mereka di Eredivisie? Perjalanan menegangkan ini akan segera dimulai dan semua mata tertuju pada langkah pertama Haye di Almere City. Belum puas jadi pahlawan, Maarten Paes bersumpah tampil lebih dahsyat saat lawan Bahrain dan Cina, misi kemenangan timnas Indonesia. Penjaga gawang timnas Indonesia, Maarten Paes, kembali menjadi sorotan setelah aksi heroiknya dalam laga melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa malam waktu Indonesia Barat, Paes berhasil mencatatkan 5 penyelamatan gemilang, mengamankan hasil imbang 0-0 yang membuat Indonesia mengantongi poin berharga di ronde ketiga. Kiper andalan FC Dallas ini dinobatkan sebagai man of the match berkat penampilannya yang solid. Namun meski tampil luar biasa, Paes mengungkapkan bahwa ia belum sepenuhnya puas dan berjanji akan memberikan performa yang lebih baik lagi di laga-laga mendatang. Atmosfer di sini benar-benar luar biasa. Rasanya merinding bermain selama 90 menit di depan para supporter yang luar biasa, ujar Paes dalam wawancaranya dengan AFC. Laga ini sangat sulit, lawan mendapatkan banyak peluang, tapi beruntung kami bisa menjaga gawang tetap aman dan mengakhiri laga dengan hasil 0-0. Melihat perbedaan ranking FIFA antara kami dan mereka, ini hasil yang sangat penting buat negara ini. Meski puas dengan 2 hasil imbang melawan tim raksasa Asia, yaitu Arab Saudi dan Australia, Maarten Paes masih haus akan kemenangan. Ia menyadari bahwa hasil ini adalah buah dari kerja keras tim yang luar biasa. Namun ia juga menekankan bahwa timnas Indonesia masih memiliki peluang besar untuk mencetak kemenangan di laga-laga berikutnya. Ini adalah kerja keras tim, kami sebenarnya punya beberapa peluang untuk menang. Saya harap ke depan tim bisa lebih tajam dalam memanfaatkan kesempatan, ungkap Paes. Namun hasil seri melawan 2 tim besar ini sudah sangat baik dalam sejarah kualifikasi Piala Dunia kami. Tak hanya berhenti di sini, Maarten Paes sudah menatap dengan serius 2 laga krusial bulan Oktober 2024 mendatang, di mana timnas Indonesia akan bertandang ke markas Bahrain dan Cina.
Paes pun bertekad untuk mempertahankan tren positif yang sudah dibangun tim sejauh ini. Saya akan fokus menjaga performa di Liga Amerika Serikat terlebih dahulu, tapi kami juga harus tetap kompak hingga bulan depan. Di laga melawan Bahrain dan Cina, saya yakin kami bisa mendapatkan hasil yang lebih baik, tegasnya penuh keyakinan. Dengan ambisi besar Paes dan kekompakan tim, akankah timnas Indonesia mampu merebut kemenangan pertama mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026? Jangan lewatkan aksi mereka di laga-laga mendatang yang dipastikan bakal penuh ketegangan dan harapan besar. Ramadan Sananta akhirnya pecah telur berkat pelatih Korea. Gol pertama di Liga 1 bawa Persis Solo menang telak. Begini aksi gilanya. Ramadan Sananta, sang penyerang muda berbakat timnas Indonesia, akhirnya mencatatkan gol pertamanya di kompetisi Liga 1 musim 2024-2025. Setelah tampil heroik dalam laga dramatis antara Persis Solo melawan Madura United. Momen penuh euforia ini terjadi pada lanjutan pekan keempat di Stadion Manahan, Solo, Jumat malam. Sontak gol tersebut tidak hanya mengubah jalannya pertandingan, tetapi juga menjadi titik balik kemenangan perdana Persis Solo musim ini. Sananta yang baru kembali dari memperkuat timnas Indonesia masuk pada awal babak kedua dan seketika menciptakan keajaiban. Mendapatkan umpan terobosan brilian dari Moussa Sidibe di sisi kanan, penyerang asal Kepulauan Riau ini berdiri bebas dan tanpa ragu melepaskan tembakan keras yang menggetarkan jala gawang Madura United. Kiper lawan hanya bisa terpaku menyaksikan bola masuk ke gawangnya dengan kecepatan luar biasa. Gol spektakuler tersebut mengakhiri kutukan bagi Persis Solo yang sebelumnya terpuruk dengan 3 kekalahan berturut-turut di awal musim. Seperti dalam dongeng sepak bola, Sananta hadir sebagai pahlawan malam itu, membantu tim berjuluk Laskar Samber Nyawa menang besar dengan skor 4-0. Kemenangan telak ini menjadi nafas segar bagi Persis Solo untuk bangkit di sisa kompetisi. Setelah laga, Sananta tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Pemain 21 tahun ini menyampaikan rasa syukur yang mendalam, terutama atas kerja keras tim yang akhirnya membuahkan hasil manis. Alhamdulillah, saya berterima kasih kepada seluruh pemain yang sudah berjuang keras malam ini. Ini kemenangan yang sangat penting setelah 3 laga sebelumnya kita belum beruntung, ujarnya penuh emosi. Namun yang paling menarik dari pengakuan Sananta adalah bahwa pelatih striker baru timnas Indonesia asal Korea, Yeom Ki-hun, punya andil besar dalam gol pertamanya musim ini. Selama pemusatan latihan bersama timnas, Yeom Ki-hun secara khusus menggembleng Sananta, memberikan masukan penting yang membuatnya tampil semakin ganas di depan gawang lawan. Dia bilang power saya sudah oke, tapi saya belajar banyak dari dia tentang bagaimana menjadi striker yang lebih baik dan efektif, ungkap Sananta dengan penuh semangat. Menurut Sananta, Yeom Ki-hun fokus pada peningkatan kemampuan penyelesaian akhir di depan gawang lawan. Finishing harus lebih tajam, kata Sananta menirukan instruksi sang pelatih. Saya banyak belajar dari itu, dan gol ini adalah bukti dari semua pelajaran yang saya terima. Kini dengan gol pertamanya yang memecah kebuntuan dan kemenangan perdana untuk Persis Solo, Ramadan Sananta siap melangkah lebih jauh. Apakah ini awal dari deretan gol spektakuler lainnya? Jangan sampai ketinggalan, karena Sananta dan Laskar Samber Nyawa siap memberikan kejutan lebih besar lagi di Liga 1 musim ini. Sandy Walsh buka suara, sosok Rizky Ridho, pemimpin muda yang tak tergoyahkan di timnas Indonesia, siap hadapi tantangan dunia. Begini katanya, Sandy Walsh, bek tangguh dari Cafe Mechelen, akhirnya angkat bicara mengenai sosok pemain muda yang sedang bersinar di timnas Indonesia, Rizky Ridho. Ridho yang baru berusia 22 tahun dianggap sebagai salah satu bek terbaik di Indonesia saat ini. Di tengah derasnya serbuan pemain naturalisasi yang memperkuat skuad Garuda, Ridho tetap menjadi pilar utama di lini belakang, dipercaya penuh oleh pelatih Shin Tae-yong.
Rizky Ridho menunjukkan kegigihannya sebagai starter dalam 2 laga perdana putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia saat menghadapi Arab Saudi dan Australia. Berkat kontribusinya yang gemilang, timnas Indonesia berhasil mengamankan 2 poin berharga dalam laga yang sangat menegangkan tersebut. Sandy Walsh tak bisa menahan kekagumannya pada Ridho, menyebutnya sebagai pemain yang memiliki potensi luar biasa di skuad Garuda. Pemain berusia 29 tahun ini menaruh kepercayaan penuh pada kemampuan Ridho di lini pertahanan. Saya sudah bilang berkali-kali bahwa Ridho adalah pemain dengan potensi terbesar di tim ini, ujar Walsh dengan penuh keyakinan, sebagaimana dilaporkan oleh bolasport.com. Menurut Walsh, Rizky Ridho bukan hanya sekadar pemain hebat di lapangan, tetapi juga memiliki mental baja. Ridho tidak pernah gentar menghadapi lawan-lawan kuat, termasuk saat melawan Australia yang diperkuat pemain-pemain top dari kompetisi Eropa seperti Inggris dan Skotlandia. Dia orang yang hebat, kepribadian luar biasa, pemain luar biasa, ujar Walsh menyoroti keberanian Ridho di tengah tekanan besar. Walsh juga menyatakan kekagumannya terhadap kepemimpinan Ridho yang telah menjadi pemimpin mumpuni meskipun usianya masih sangat muda. Dia adalah teman yang baik dan saya sangat senang melihatnya berkembang menjadi back yang luar biasa dan pemimpin hebat di dalam tim, ungkap Walsh. Dengan agenda timnas Indonesia berikutnya di bulan Oktober 2024 yang akan menghadapi Bahrain dan Cina, Ridho diharapkan bisa terus menunjukkan kualitasnya di lapangan. Kedua lawan timnas Indonesia datang dengan modal yang kurang baik setelah mengalami kekalahan di laga kedua ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah Rizky Ridho dan skuad Garuda siap kembali menggebrak panggung internasional dan menantang lawan-lawan berikutnya? Saksikan kisah epik mereka yang akan segera terjadi. Jordi Amat bongkar rahasia, inilah kunci timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi dan Australia, poin penting untuk lolos ke Piala Dunia. Bek andalan timnas Indonesia, Jordi Amat, akhirnya angkat suara mengenai performa luar biasa timnya yang mampu menahan imbang 2 tim raksasa, Arab Saudi dan Australia. Dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada laga pertama yang berlangsung di Stadion King Abdullah Sports, Jeddah, timnas Indonesia di bawah komando Shin Tae-yong berhasil menahan gempuran sang tuan rumah Arab Saudi dan memaksa pertandingan berakhir dengan skor 1-1. Tak berhenti di situ. Pada laga kedua di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia kembali membuat kejutan besar dengan mengimbangi Australia lewat skor 0-0 dalam pertandingan yang syarat tensi dan strategi. Namun dalam 2 laga krusial tersebut, Jordi Amat yang biasanya menjadi andalan di lini pertahanan harus absen karena cedera. Meskipun tak dapat tampil, Jordi tetap memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan rekan-rekannya mengamankan 2 poin yang sangat berharga. Poin melawan Australia dan Arab Saudi adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita, ungkapnya, dilansir dari laman resmi PSSI. Jordi Amat juga menyadari bahwa kedua tim tersebut merupakan favorit kuat di grup C, sehingga menahan mereka bukanlah hal yang mudah. Namun ia memberikan pesan tegas kepada para pemain timnas Indonesia agar tidak cepat puas. Pasalnya tantangan besar sudah menanti skuad Garuda di laga-laga berikutnya. Pada bulan Oktober, timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain dan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi, tapi saya sangat percaya dengan kemampuan tim ini. Atas hasil 2 pertandingan sebelumnya, saya ucapkan selamat kepada para pemain dan juga supporter, ucap Jordi, memberikan semangat kepada rekan-rekannya dan juga seluruh pendukung timnas Indonesia. Dengan semangat yang membara dan dukungan penuh dari supporter, mampukah timnas Indonesia melanjutkan tren positif ini dan membuka jalan menuju Piala Dunia 2026? Saksikan perjuangan mereka yang belum usai. Bukan November, tapi Oktober. Erick Thohir kejar naturalisasi kilat Mads Hilgers dan Liano Reijnders untuk perkuat timnas lawan Bahrain dan Cina.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan langkah cepat untuk mempercepat proses naturalisasi Mads Hilgers dan Eliano Reijnders demi memperkuat timnas Indonesia. Awalnya, Shin Tae-yong menargetkan kedua pemain tersebut bisa bermain saat menghadapi Jepang pada 15 November 2024. Namun ambisi Erick Thohir lebih besar, ia ingin Mads dan Eliano sudah bisa tampil saat laga melawan Bahrain dan Cina pada Oktober 2024 di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan proses naturalisasi yang sedang dikebut, Erick berharap Mads Hilgers bisa memperkuat lini pertahanan, sementara Eliano Reijnders dapat mengoptimalkan serangan balik yang selama ini dianggap kurang tajam oleh timnas. Setelah Indonesia berhasil menahan imbang Australia 0-0, Erick menyoroti pentingnya perbaikan dalam serangan balik agar bisa menghasilkan kemenangan. Counter attack kita belum maksimal, mungkin dengan latihan dan tambahan pemain seperti Eliano, serangan balik bisa lebih efektif. Kalau Mads, saya rasa dia akan memperkuat lini pertahanan kita, kata Erick Thohir setelah menyaksikan pertandingan melawan Australia di SUGBK. Naturalisasi hampir selesai. Proses naturalisasi Mads dan Eliano sudah hampir mencapai garis akhir. Presiden Jokowi disebutkan akan menandatangani proses ini dan setelahnya hanya tinggal proses persetujuan dari DPR. Erick optimis kedua pemain bisa memperkuat timnas pada 10 hingga 15 Oktober 2024 saat bertanding melawan Bahrain dan Cina di laga tandang. Semua administrasi sudah beres, tinggal DPR. Presiden besok akan tanda tangan. Semoga 10 dan 15 Oktober mereka sudah bisa memperkuat Indonesia, ujar Erick. Target Shin Tae-yong dan harapan baru untuk timnas. Sementara itu, Shin Tae-yong sebelumnya menargetkan Mads dan Eliano untuk debut di pertengahan ronde ketiga kualifikasi, tepatnya pada November. Namun, harapan untuk mempercepat debut mereka kini menjadi kenyataan berkat langkah cepat dari Erick Thohir. Dengan masuknya Mads Hilgers dan Eliano Reijnders, timnas Indonesia semakin optimis menghadapi laga-laga berat yang menanti, khususnya melawan Bahrain dan Cina. Garuda terbang tinggi dengan ambisi baru dan kekuatan tambahan di lapangan. Apakah kehadiran mereka mampu membawa kemenangan bagi timnas Indonesia? Mari kita nantikan aksi mereka di laga Oktober mendatang. Terungkap, media Belanda terkesima melihat gelombang pemain negeri kincir angin mengalir ke timnas Indonesia. Lantas apa yang terjadi di balik keputusan mengejutkan ini? Berikut ini penjelasannya. Media Belanda seperti De Stentor kini berada dalam kebingungan yang mendalam. Mereka terheran-heran melihat bagaimana begitu banyak pemain asal negeri kincir angin, Belanda, malah memilih untuk membela timnas Indonesia dan bertarung di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga-laga awal grup C, timnas Indonesia menunjukkan performa yang mengejutkan dengan hasil yang sangat impresif melawan Arab Saudi dan Australia. Momen luar biasa di Jeddah. Pada matchday pertama, timnas Indonesia berhadapan dengan skuad asuhan Roberto Mancini di Jeddah. Dengan keberanian dan determinasi yang mengagumkan, Tom Haye dan kawan-kawan meraih hasil imbang 1-1. Ini adalah langkah awal yang mengejutkan dari timnas Indonesia yang tidak dianggap remeh. Gemilang di Gelora Bung Karno. Memasuki matchday kedua, pertarungan berlanjut di Stadion Utama Gelora Bung Karno melawan Australia, tim peringkat 24 dunia. Timnas Indonesia tampil menahan Australia dengan skor 0-0. Dengan hasil ini, timnas Indonesia tidak hanya membuktikan kualitas mereka tetapi juga membuka peluang besar untuk finish di posisi kedua atau ketiga. Berpotensi lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Atau setidaknya melangkah ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keajaiban di balik naturalisasi. Hasil memukau ini semakin menarik perhatian dunia, terutama karena kontribusi besar dari para pemain naturalisasi yang memperkuat skuad Shin Tae-yong. Dari 11 pemain naturalisasi yang diturunkan melawan Arab Saudi dan Australia, semuanya memiliki latar belakang Belanda. De Stentor tak bisa menahan rasa keheranan mereka. Mereka bertanya-tanya bagaimana mungkin ada 10 pemain berpaspor Belanda yang membela negara Asia seperti Indonesia. Tulisan mereka penuh dengan kekaguman dan kebingungan, luar biasa.
Bagaimana mungkin Mas Hilgers dan Tom Haye yang berpotensi besar untuk timnas Belanda malah memilih untuk membela timnas Indonesia? Dari hati ke hati. Yang lebih menakjubkan adalah pemain-pemain keturunan Belanda ini tidak hanya sekadar mencari uang atau keuntungan pribadi. Mereka menjalani proses naturalisasi dengan sepenuh hati, terdorong oleh darah keturunan Indonesia yang mengalir di dalam diri mereka, ingin pulang dan membela negara leluhur mereka. Menanti aksi selanjutnya. Meskipun kehadiran mereka adalah langkah yang mengejutkan, performa timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong kini menjadi perhatian dunia. Akankah skuad Garuda terus terbang tinggi dan mengejutkan banyak pihak? Kita akan melihat aksi selanjutnya dari timnas Indonesia dalam perjuangan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan datang.